Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Maaf ya, judul agak dramatis karena emang sengaja mancing perhatian kalian agar ngeklik. Tapi slow, ada hubungannya kok judul sama isi. Ya, semua ini tujuannya biar kalian meluangkan sedikit waktunya untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di kanal anime dan manga baru-baru ini, yaitu tentang hukum copyright baru yang akan dijalankan mulai 1 Januari 2021 nanti. Yang dalam berita tertulis katanya bersumber dari Ani Radio Plus seperti gambar yang kutampilkan di video ini ya. But simpelnya akan kujelaskan saja poin dari aturan hukum baru tentang copyright ini seperti apa sih. Yang pertama, download anime, manga, majalah, ataupun hal apapun secara tidak resmi ya alias ilegal bakal kena hukuman. Yang kedua, nyebar link atau ngasih tahu link ke situs download anime ilegal bakal kena hukuman. Yang ketiga, mengoperasikan situs atau aplikasi bajakan yang menyediakan anime atau manga ilegal ya bakal kena hukuman. 3 poin tersebutlah yang akan kena hukum. Terus ada 3 poin lagi yang nggak kena hukum kan. Yang pertama, download hanya beberapa frame atau panel manga yang dimana gambar tersebut bukan jadi titik fokusnya. Yang kedua, download atau share fan art. Yang ketiga, fair use. Total berarti ada 6 poin ya. Sekarang kita bahas tuntas apa maksud aturan ini dan untuk siapa. Tapi sebelum kubahas ya, kita lacak dulu sumber informasinya benar atau tidak tentang ini. Yang menerbitkan gambar tentang aturan ini sih Ani Radio Plus, tapi yang nulis adalah animenewsnetwork.com. Setelah kucek di An ya, kusingkat aja biar gampang. Artikelnya memang ada dan sumbernya pun berasal dari website Jepang asli yaitu otakomu.com. Jadi bisa dibilang beritanya mungkin valid. Andai pun tidak valid, sebenarnya hal ini tak perlu dijadikan hype yang berlebihan karena sejak tahun 2013 aturan seperti ini sudah ada. Cuma mungkin banyak revisi-revisi aja sekarang menyesuaikan dengan zaman lah. Hal ini jadi heboh karena bebarengan dengan adanya situs Kiss Anime yang kena take down situsnya. Bagi yang nggak tahu Kiss Anime apa, dia adalah situs penyedia download dan stream anime subs Inggris. Udah ada sejak tahun 2012 kayaknya ya. Jadi udah 8 tahun Kiss Anime berjaya di dunia perdownloadan. So, karena udah lama Kiss Anime berada di dunia seperti itu, tiba-tiba kena takedown, hebohlah jagat persilatan anime dan manga tentang aturan baru yang bakal ngilangin tontonan anime dari internet. Nanti bakal nonton apa dah mereka? Inilah yang membuat banyak fans anime dan manga bingung dan bahkan ada yang beranggapan nasib channel Animania bakal kena takedown dan lenyap dari dunia per-YouTuban. Atau bisa saja ya Mr. K ditangkap kepolisian dan dipenjarakan karena ngelanggar hukum baru tentang copyright. Sebenarnya Mr. K senyum-senyum sendiri saja ketika ada berita ini. Malah adanya hal seperti ini ya bisa jadi introspeksi mau dibawa kemana mindset kita kalau ada berita heboh, mau ditanggepin pakai emosi atau ditanggepin dengan santuy dan berpikir lebih dalam. Jika tak mengerti maksud dari Mr. K tentang ini ya, tenang, akan kujelaskan dengan 2 sudut pandang berbeda menyikapi adanya aturan hukum baru ini. Yang pertama, sudut pandang faktual alias kenyataan yang sebenarnya terjadi. Hukum seperti ini udah ada sejak lama, tahun 2013an lah. Problem intinya pun sama, masalah copyright. Gak cuma web Kiss Anime yang pernah kena, banyak kok yang kena ginian. Cuma apa saja ya, Kiss Anime kan besar, jadi hype-nya luar biasa. Kini Kiss Anime memang udah kena dan mati, tapi kita berbicara internet bung, mati 1 bakal tumbuh 1000. Ini kenyataan real, gak mengada-ngada. Situs-situs anime ilegal kesayangan kalian ya seperti OL, NBL, ANY, DVNM, AWB, NN, KCP itu tak lebih hanya bagian kulit saja kalau mau bicara cara download dan stream anime. Masih ada ratusan cara buat bisa nonton dan stream anime secara gratis. Apalagi kalau bicara cara download paling anti kena hukum, ada legenda bernama torrent. Terus mau lebih jauh lagi, ada deep web yang bisa dibilang mustahil disentuh hukum. Mr. K bicara seperti ini karena emang tahu hal beginian, tak ada maksud untuk mengajari hal ginian pada kalian. Murni buat ngasih tahu aja sama orang-orang yang terlalu mempermasalahkan ilegal dan legal kayak pelajaran agama saja. Over lah intinya. Buat apa sih jelek-jelekin fans anime atau manga lain karena hanya mereka nonton atau baca ilegal? Apa kurang puas nonton drama cebong kampret sampai fans anime manga dipecah jadi legal dan ilegal? Saling adu mulut karena nurutin ego saja.
Buat apa sih legal dan ilegal dibahas sampai harus naikin ego? Dosa juga ditanggung masing-masing kan? Lagian kalau mau masalahin ilegal, itu sangat gak keren, gak baik, dan gak menghargai produsen anime. Satu jawaban Mr. K ya, Windows bisa nomor 1 di dunia awalnya dari bajakan. Dan semua ini dimulai ketika internet mulai dikenal. Kalau mau nyalain ilegal, ya salahin atau yang bikin internet bisa diakses semua orang di dunia yang punya miliaran pikiran beda. Sekeras apapun kamu gembar-gembor ilegal-legal di internet, this thing never gone bro. Mr. K jujur saja ya, kalau nggak nerusin manga One Piece dan anime dari situs ilegal saat putus cerita dari TV nasional, terus mau nerusinnya dari mana coba? Crunchyroll yang baru-baru ini ngaktifin stream legal? Atau Manga Plus yang baru saja rilis belum genap setahun? Dari mana? Oi, dari mana? Dan inilah fakta terlupakan yang terjadi yang selama ini banyak fans yang katanya terpisah jadi dua kubu, fans legal dan ilegal. Sekarang, ke sudut pandang kedua, kunamakan sudut pandang harapan, karena inilah memang harapan semua orang yang beneran suka anime atau manga, gak sekedar suka, tapi memikirkan cara respect pada mangaka atau produsen anime seperti apa. Walau sadar tak punya kemampuan ekonomi untuk melakukan hal ini. Nah, adanya aturan baru ini ya juga dibarengi dengan langkah besar dari produsen anime-anime ternama untuk melakukan gebrakan baru yang nantinya dalam 2 tahun ke depan menyediakan ribuan anime ke YouTube, walau mentoknya juga sub Inggris sih. Tapi tenang saja, komunitas YouTube begitu besar dan banyak orang baik yang akan sukarela menambah subtitle bahasa yang kita kenal secara sukarela. Dan ini pasti terjadi karena sistem dari YouTube memang mendukung kok. Sebenarnya langkah ini sih sudah diambil dulu oleh channel YouTube Muse Asia ya, satu-satunya channel YouTube yang menayangkan anime secara legal dan nonton anime di sana gratis dan bisa dukung studio animenya secara langsung dengan tidak skip iklan di YouTube. Sama seperti kalian ketika nonton video di channel orang gila ini ya, awalnya sih jengkel ada iklan, tapi lama-kelamaan pasti salah satu dari kalian ada yang berpikir seperti ini. Oh iya, Mr. K kan bikin naskah berjam-jam, ngeditnya pun berjam-jam, recording suara ngulang terus-menerus sampai hasil memuaskan. Dia mengerjakan semua ini sendirian tanpa mengeluh. Lalu kenapa aku gak mencoba support beliau? Aku memang gak bisa ngasih Mr. K apapun, tapi aku punya kuota, jadi iklan gak akan ku skip sama sekali. Tapi kok dari tadi videonya gak ada iklan? Ternyata aku pakai YouTube Premium Trial. Maafkan aku Mr. K. Seperti itulah ilustrasinya. Oke, back to main topic. Adanya harapan cerah kalau anime-anime terkenal bakal nongkrong di YouTube. Mr. K yakin akan membawa ke perubahan besar di komunitas anime dan manga ke arah yang lebih baik, walau tidak semuanya ya. Maksudku begini, orang-orang yang suka anime yang biasanya gak bisa support yang bikin anime, mereka sekarang bisa support secara langsung dan free. Mindset mereka yang selama ini mungkin biasa cari downloadan, lama-kelamaan bakal berubah kok. Trust me, kalau punya empati dan mindset untuk respect akan sesama, pasti mereka akan memilih untuk stream secara legal kalau ada anime yang mereka suka secara gratis karena sadar ekonomi untuk saat ini gak mendukung. Terus jangan nyinyir ya, kuota aja mampu masa langganan Netflix 30.000 gak mampu? Gak semua saudara-saudara kita di seluruh pelosok Indonesia paham beginian. Problem hidup pun juga gak cuma langganan gituan kan. Kuota penting karena sekarang zaman emang sudah beralih ke online. Jangan dikit-dikit salahin kuota, dia gak berdosa, kamu salahin. Oh iya, mindset akan menghargai suatu hal juga bakal berlaku saat punya kemampuan baik ekonomi maupun timing yang tepat. Mindsetnya perlahan tapi pasti bakal berusaha menghargai suatu hal. Secara gak sadar pun ya, barang-barang mahal yang gak penting kadang terbeli sendiri padahal gak butuh-butuh amat. Gamer PlayStation 4 pasti tahu problem ini. Ya, kesimpulannya sih aturan hukum tersebut poinnya sama seperti beberapa tahun belakangan, cuma direvisi sedikit aja sih. Tujuan adanya hukum ini untuk mencegah situs anime maupun manga atau stream atau download ilegal di muka bumi lah. Cuma aturan ini salah pilih lawan saja karena musuhnya internet. Bukan mati satu tumbuh 1000 saja sih, malah tumbang satu kage bunsinnya jadi jutaan. Ilegal dan legal yang ada di dunia internet ya, hanya masalah mindset personal saja, gak perlu dibuat heboh kayak kasus viral-viral yang dibahas Andri TNM di channelnya. Cukup senyumin aja. Terus bagi yang suka hal legal, Mr. K respect akan hal itu. Dan bagi yang masih ilegal di internet, nikmatin aja. Akan ada masanya mindset respect bakal datang pada Anda. Gak perlu gembar-gembor karena gak penting juga kan. Toh hidup kita ini sebenarnya banyak ilegalnya ketimbang legalnya di hadapan yang kuasa. So, see you again next time. Adios, Jikaramelo. Stay safe everyone. Salam Animania.